Kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Sebuah proses pembentukan apa saja yang diciptakan Tuhan. Dari air anyir bertemu dengan sel telur, menyatu, membentuk gumpalan darah. Dari gumpalan darah kemudian ditiupkanlah ruh ke dalam dirinya. Lalu terciptalah apa yang disebut manusia. Pelan tapi pasti dia kemudian beranjak dewasa. Sekali lagi, penciptaan adalah sebuah proses. Dari bayi menuju anak-anak, dari anak-anak menuju dewasa, dari dewasa jadilah kesempurnaan manusia. Setelah dia berproses, tapi kadang manusia lupa bahwa pembentukan dari air anyir bisa menyatakan aku mampu, aku bisa, dan itu karena aku. Apakah dia tidak menyadari bahwa pembentukan dirinya dari air anyir ataukah tubuhnya telah dililit oleh nafsu yang menggelora melupakan jati dirinya? Entah, ketika manusia sudah menunjukkan keakuannya, sudah menunjukkan kebesarannya, sudah menunjukkan punya inilah, punya itulah, punya kuasa inilah, punya kuasa itulah. Disitulah sesungguhnya manusia masuk dalam jurang yang paling dalam, yaitu kesombongan. Bukankah kita tahu dan kita mengetahui bahwa Tuhan tidak akan pernah menerima manusia yang memiliki kesombongan di dalam dirinya, walau sebiji sawi.
Kesombongan adalah menghancurkan dirinya sendiri. Karena kesombongan menunjukkan keakuannya. Kesombongan menunjukkan jati dirinya yang terjerembab di dalam lembah nista. Kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Indah Tuhan memilih bahasa. Karena di dalamnya dibutuhkan sebuah proses. Jadi tidak serta-merta. Apalagi tiba-tiba. Tetapi mengapa kita kadang ingin yang tiba-tiba, juga ingin secepat-cepatnya, sekilat-kilatnya. Bukankah Tuhan sudah mengajari kita dengan bahasanya yang indah? Kun fayakun. Mestinya kita menirukan. Semua butuh proses. Karena dengan proses itu kita menjadi dewasa. Karena dengan proses itu kita akan melalui tahap demi tahap dalam kehidupan, sehingga kita bijak dalam menghadapi sebuah persoalan. Kita tidak menjadi angkuh. Kita tidak menjadi gemede di hadapan setiap orang. Dengan berproses itu, kita bisa berjalan di muka bumi ini dengan menundukkan kepala. Bukan dengan kesewenang-wenangan dan keangkuhan. Tuhan tidak senang kepada manusia yang di dalam dirinya penuh kesombongan. Sungguh, hanya Tuhan saja yang boleh sombong. Karena memang Dia pemilik segalanya. Karena memang Dia penguasa segalanya. Termasuk yang punya wewenang menghidupkan dan mematikan. Sementara kita ini apa? Kita ini terbuat dan terbentuk hanya dari air yang anyir. Tapi mengapa setelah pembentukan itu kita menjadi sombong? Kita berjalan dengan mengenagakan kepala kita, dengan angkuh di hadapan manusia-manusia yang lain. Apakah kita tidak sadar kalau sesungguhnya
Kita ini adalah sapi tank yang sedang berjalan. Karena di dalam perut kita, kotoran-kotoran yang siap setiap saat untuk kita keluarkan. Dan itu baunya busuk. Atau kita memang sudah tersesat jauh di belantara nafsu, di hutan rimba keakuan dan kesombongan, sehingga kita lupa jadi diri kita. Atau Tuhan sedang menguji kita, atau karena sangat sayangnya Tuhan kepada kita, kita dicoba untuk gemede pada diri kita sendiri, dan kita tunjukkan pada orang-orang bahwa itu karena akulah, aku bisalah, atau karena kita tersesat jalan, karena kita lupa pada penciptaan kita sendiri, atau karena kita tidak pernah menyapa Tuhan, sehingga kita terasing atau mengasingkan diri, sehingga kita seakan-akan tidak kenal akan Tuhan. Itu karena belenggu nafsu kita. Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Sebuah proses yang indah. Kalau kita mencoba menerapkan kun fayakun dalam diri kita, setiap tapakan-tapakan langkah kita, sadar betul bahwa semua butuh proses. Karena dengan proses itu kita diajarkan Tuhan tentang bagaimana menyikapi hidup. Manakala kita diterpa oleh sebuah musibah atau masalah, karena di balik kesusahan, di situ ada kebahagiaan. Tidak mungkin kita bisa merasakan kebahagiaan tanpa sebelumnya kita merasakan kesusahan. Karena orang bisa dikatakan bahagia karena dia tidak susah. Manakala manusia sudah pernah menghadapi kesusahan, dia akan sangat menghargai kebahagiaan. Karena kebahagiaannya diperoleh dengan kesusahan itu. Kesusahan diberikan Tuhan kepada kita, biar kita dewasa dalam menghadapinya, biar kita bijak
sehingga kita mampu menghadapi hidup dengan ketersenyuman bahwa kita diberi kebahagiaan dan kesusahan itu sesungguhnya karena Tuhan sangat sayang kepada kita. Sekali lagi, kun fayakun. Kalau itu kita jalankan dalam hidup kita, berarti kita menyadari bahwa proses itu sangat penting. Karena di dalam proses perjalanan hidup itu mendewasakan diri kita untuk memahami sesama kita dalam hidup ini.